Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Silakan kalian berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang teks biografi ya. Apa itu kira-kira teks biografi? Ya, teks biografi itu merupakan sebuah gambaran tentang kisah seorang tokoh yang memiliki nilai keteladanan atau nilai-nilai yang bisa kita tiru ya, baik dari segi perjuangannya, segi semangatnya, segi pendidikannya ataupun prestasinya. Nah, dalam pengertiannya kita lihat bisa teks biografi adalah sebuah bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Nah, itu berupa kelebihan, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan. Nah, mungkin kalian pernah menjumpai dulu ada pada saat kalian main di perpus, kalian bisa melihat ada autobiografi ya, ada biografi. Bedanya di mana? Kalau autobiografi itu sebuah riwayat perjalanan hidup seorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Nah, kalau biografi itu yang menulis orang lain. Jelas ya? Oke. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf ini saya penampilannya kurang jelas, kurang besar karena Windows di dalam laptop saya lagi bermasalah sehingga harus pelan-pelan sekali. Semoga nanti tidak error pada saat perjalanan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ciri-ciri dari biografi. Biografi memiliki ciri-ciri yang pertama, harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Jadi yang disampaikan adalah fakta-fakta tentang tokoh. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses atau selesai masalah itu menemukan solusi sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembacanya terutama ya. Kemudian yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Memiliki struktur yang jelas. Susunan yang jelas ya. Berikutnya, ciri-ciri biografi itu ada beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan isi penulis. Autobiografi yaitu sebuah riwayat yang ditulis oleh diri sendiri oleh tokoh tersebut ya. Kalau biografi itu berisi mengenai kisah perjalanan seorang tokoh yang dituliskan oleh orang lain. Nah, ketiga, kemudian biografi berdasarkan izin penulis dibagi menjadi dua ya. Jadi ada yang izin, ada yang tidak. Kalau yang izin itu namanya authorship biografi, yaitu biografi yang ditulis berdasarkan izin yang diberikan oleh tokoh kepada penulis. Jadi izin dulu, kalau tidak diizinkan ya tidak boleh ditulis. Kalau yang diizinkan berarti itu authorship biografi. Kalau ada yang tidak diizinkan atau ini bahasa Inggrisnya unauthorized biografi, berarti biografi yang ditulis tanpa seizin dari tokoh yang ditulisnya. Biasanya penulis itu kalau yang unauthorized biografi itu biasanya terjadi karena tokoh itu sudah tidak bisa dijumpai
misalnya meninggal atau yang lain sebagainya. Jelas ya. Jadi berdasarkan izin penulis ada dua, ada yang diizinkan, ada dasar diizinkan. Berikutnya, berdasarkan isinya, biografi itu ada perjalanan hidup seorang tokoh, ada biografi perjalanan karir. Kalau perjalanan hidup berarti ya perjalanan liku-liku hidup yang dilakukan oleh tokoh atau dialami oleh tokoh diceritakan secara detail berdasarkan hal-hal yang paling berkesan gitu ya. Kemudian kalau berdasarkan karir berarti itu prestasi, baik dari meniti prestasinya, semangatnya dan sebagainya. Berikutnya, yang berikutnya adalah struktur dari teks biografi ya, struktur atau susunan. Yang pertama ada orientasi. Di dalam orientasi ini ada tahapan pengenalan tokoh ya, biasanya isinya penggambaran tentang tokoh, nama, tanggal lahir dan sebagainya lah. Pokoknya dalam orientasi ini isinya pengenalan tentang tokoh. Dan yang kedua, peristiwa dan masalah. Nah, tahap ini adalah bagian kejadian peristiwa yang dialami oleh tokoh. Mulai muncul di sini peristiwa yang dialami apa saja, kemudian pemecahannya bagaimana. Kalau itu proses proses karir, berarti mulai dari merintis karirnya bagaimana sampai dengan sukses, sampai cita-citanya tercapai, dan sampai dia ditulis menjadi sosok di dalam biografi dan menjadi teladan bagi para pembaca. Terakhir, yang ketiga adalah orientasi. Tahapan ini adalah bagian penutup, biasanya berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, berikutnya kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata hubung. Kata hubung ini berfungsi sebagai penyambung antara suku kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat dan juga dalam hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Apabila kata hubung tersebut berfungsi sebagai penyambung kata dalam sebuah kalimat, kata hubung itu dinamakan konjungsi antar kalimat. Berikutnya ada rujukan kata. Rujukan kata itu merujuk pada kata lain atau kata yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujuk benda contohnya ini, itu, tersebut dan sebagainya. Itu tempat berarti di sini, di sana, di situ. Rujuk orang berarti dia, ia, beliau, mereka. Bahasa Jawanya sampean, Anda, jenengan, yaitu misalnya. Yang ketiga peristiwa, waktu dan tempat. Dalam teks biografi terdapat kata-kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu dan tempat yang dialami oleh tokoh. Dan ada kata kerja, kerja verba atau kata kerja yang sama dengan kata verba, yaitu sebuah kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kemudian kata kerja berdasarkan bentuk. Bentuk yang pertama bentuk dasar, itu kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya, yang berarti kata kerja ini belum mengalami pengingguan baik awalan maupun akhiran, bahkan sisipan. Dua, kata kerja berimbuhan, kata yang sudah memperoleh mengalami perbaikan baik awalan, akhiran maupun sisipan. Tuh, jelas ya. Oke. Lanjut, analisis teks biografi. Nah ini berdasarkan isinya, apa saja jenis teks biografi tersebut dijelaskan. Teks biografinya nanti kalian lihat dari tugas yang ada di nilai tugas. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, setelah kalian memahami isi teks biografi, tadi soal-soal yang tadi
Kalian bisa lihat di link tugas, kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan ke guru yang mengajar sesuai dengan kelas kalian. Itu saja saya cukupkan, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.